Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Euclid. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Hamdalah dengan NIM 21081050007 serta rekan saya Siti Ardi Iklimah dengan NIM 21081050012 dan Syifa Alifia Rifani dengan NIM 21081050016. Video ini akan menjelaskan tentang segi banyak. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang segi banyak. Yang akan kami bahas di sini, yang pertama, pengertian segi banyak, yang kedua, jenis-jenis segi banyak, yang ketiga, segi empat, dan yang keempat adalah sudut segi banyak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Contohnya, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis segi banyak. Segi banyak memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi N yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, atau merupakan bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya minimal 3 segi. Contohnya, segi 3 beraturan, segi 4 beraturan, atau persegi, segi 5 beraturan, dan seterusnya. Bisa dilihat gambar di bawah ini merupakan contoh bangun datar beraturan. Yang kedua, segi banyak tak beraturan. Segi banyak tak beraturan adalah segi N yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar, atau merupakan bangun datar yang memiliki segi yang tidak beraturan dan jumlahnya minimal 3 segi. Contohnya, segi 3 sama kaki, segi 3 sembarang, persegi panjang, trapesium, jejer genjang, dan bangun datar lainnya yang tidak beraturan. Bisa dilihat gambar di bawah ini merupakan contoh segi banyak tak beraturan. Pembahasan yang ketiga adalah segi empat. Pada pembahasan segi empat ini akan dijelaskan tentang pengertian segi empat, jenis-jenis segi empat, teorema sudut segi empat, dan hubungan segi empat dalam bentuk diagram Venn. Pengertian segi empat. Segi empat adalah gabungan 4 segmen yang ditentukan oleh 4 titik yang tiap 3 titiknya tidak segaris. Gambar berikut mengilustrasikan istilah penting pada segi empat. Bisa dilihat gambarnya di sini, ada segi 4 ABCD. Sisi BC dan sisi AD tidak mempunyai titik persekutuan. Sisi BC dan sisi AD disebut sisi berhadapan. Sisi AB dan DC juga sisi-sisi berhadapan. Sisi AB dan AD mempunyai satu titik persekutuan, disebut sisi-sisi berbatasan. Pasangan sisi berbatasan lainnya yaitu AB dengan BC, BC dengan CD,
DC dengan AD. Sudut B dan sudut D tidak punya sisi persekutuan, disebut sudut berhadapan. Sudut A dan C juga sudut berhadapan. Sudut A dan B mempunyai satu sisi persekutuan, yaitu sisi AB, disebut sudut berbatasan. Sudut berbatasan yang lainnya adalah sudut B dan C, sudut C dan D, dan sudut D dan A. Selanjutnya, jenis-jenis segi 4. Ada trapesium. Trapesium adalah segi 4 dengan tepat sepasang sisi sejajar. Bisa dilihat gambar di samping. ABCD adalah trapesium. BC dan AD merupakan alas trapesium. Trapesium satu pasang sisi sejajar. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 dengan kedua pasang sisinya sejajar. Bisa dilihat gambarnya di samping. EDGF merupakan jajaran genjang. Jajaran genjang dua pasang sisi sejajar berhadapan. Selanjutnya, persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang dengan 4 sudutnya siku-siku. Bisa dilihat gambar di samping. PQRS adalah persegi panjang. Semua sudutnya kongruen. Selanjutnya, belah ketupat. Belah ketupat atau rhombus adalah jajar genjang dengan 4 sisinya kongruen. Bisa dilihat gambar di samping. HIJK adalah belah ketupat atau disebut juga jajaran genjang. Semua sisi kongruen. Selanjutnya, persegi. Persegi adalah segi 4. Persegi panjang dengan 4 sisinya kongruen. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. TUVW adalah persegi. Persegi panjang, belah ketupat, juga jajaran genjang. Jadi, persegi juga bisa disebut sebagai persegi panjang, belah ketupat, juga jajaran genjang. Semua sudut dan sisinya kongruen. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Siti Ardi Iklimah. Oke, selanjutnya itu kita ke teorema sudut pada segi 4. Nah, kita kan sudah lihat pada video sebelumnya, segi 4 itu ada beberapa jenisnya. Contoh salah satunya itu jajar genjang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jajar genjang. Pada jajar genjang pada di gambar di bawah ini, itu kan ukuran pasangan sudut sisinya berhadapannya udah diketahui juga. Nah, sudutnya itu yang sudut D 41 derajat dan yang berhadapannya sudut B 41 derajat dan A dan C juga. Nah, diketahui juga teorema 1 itu sudut berhadapan pada jajar genjang kongruen. Terus teorema yang keduanya sisi berhadapan pada jajar genjang kongruen juga. Selanjutnya pada kita dapat membuktikannya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu yang diketahuinya apa. Nah, di sini kan ABCD itu bentuknya jajar genjang. Berarti ABCD itu jajar genjang. Terus kita buktikan sudut A kongruen dengan sudut C. Sudut B kongruen dengan sudut D. AB kongruen dengan CD. AD kongruen dengan BC. Terus kita buat rencana. Nah, kita buat diagonal BD dan buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Nah, di sini ada tabel pernyataan dan alasannya ya kita bisa perhatiin juga. Yang pertama itu ABCD jajar genjang. Sudah diketahui. AB ruas garis AB berhadapan dengan ruas garis CD diakibatkan oleh teorema 1.
ruas garis BC berhadapan dengan ruas garis AD diakibatkan teorema 1. Sudut CDB kongruen dengan sudut ADB dalam berseberangan. Sudut CDE kongruen dengan sudut ABD, alasannya dalam berseberangan. Terus yang keenam BD dan BD refleksi ya. Terus segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB itu sususi. Terus AB kongruen dengan CD, BBE SKK. Terus sudut A kongruen dengan sudut C sama juga kayak yang tadi, BB SKK. Nah, dengan mengulangi bukti tadi untuk diagonal AC dapat dibuktikan dengan AD kongruen dengan BC dan sudut B kongruen dengan sudut D. Kemudian teorema 3, setiap panjang sudut berbatasan pada jajar genjang adalah suplemen. Terus teorema keempat, jika sisi-sisi segi 4 kongruen maka segi 4 itu jajar genjang. Dapat dibuktikan dengan kita menulis diketahui segi 4 ABCD dengan sudut AD kongruen dengan BC dan AB kongruen dengan CD. Dibuktikan dengan ABCD jajar genjang. Nah, kita buat rencana dengan membuat segmen bantuan Garis tengah AC dan buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Nah, tuh kita bisa lihat gambar di bawah ini ya. Di sini kita bisa lihat ya ada tabel pernyataan. Yang pertama itu garis AB kongruen dengan garis CD diketahui, terus garis BC kongruen dengan garis DA diketahui, garis AC kongruen dengan garis AC sifat refleksi. Kemudian segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA, postulat sisi-sisi. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dalam berseberangan. Garis AB, ruas garis AB berhadapan dengan ruas garis CD, BB SKK. Sudut 3 kongruen dengan sudut 4 dalam berseberangan. Garis AD berhadapan dengan garis BC, BB SKK. ABCD merupakan definisi jajar genjang. Kemudian teorema 5, jika segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Teori keenamnya, jika sudut-sudut berhadapan segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang, yaitu jajar tengah. Teorema ketujuhnya itu jajar tengah, segmen yang dihubungkan dari dua titik tengah sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga. Ini kita bisa membuat bukti dengan menuliskan diketahui segitiga ABC dengan X titik tengah AB dan Y titik tengah AC. Kemudian kita buktikan XY berhadapan dengan ruas garis BC dan XY sama dengan setengah BC. Kita buat rencana dengan buat garis melalui C sejajar dengan AB, kemudian perpanjangan XY sampai memotong G di garis Z, dan tunjukkan dua segitiga kongruen selanjutnya BC, ZX jajar genjang. Kemudian di sini ada tabel pernyataannya. X titik tengah AB dan Y titik tengah AC diketahui, garis G melalui C dan sejajar AB, dan XY adalah perpanjangan sehingga membentuk segitiga CYZ konstruksi. Kemudian ada AY sama dengan YC, definisi titik tengah, sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dalam berseberangan, sudut 3 kongruen dengan sudut 4 bertolak belakang, segitiga AXY kongruen dengan segitiga CZY, si susu
XY sama dengan YZ, BB, SKK, Y titik tengah XZ, definisi titik tengah, XY sama dengan XZ, definisi, CZ sama dengan AX, BB SKK, AX sama dengan XB, definisi titik tengah, CZ sama dengan XB, sifat transitif, dan CZ berhadapan dengan AB, sifat transitif dari pernyataan 2. Terus BC ZX adalah jajar genjang, definisi jajar genjang. XY berhadapan dengan B, definisi jajar genjang. XZ kongruen dengan BC, sisi berlawanan dari jajar genjang kongruen. XY sama dengan setengah BC, substitusi pernyataan 15 dengan 9. Kemudian ke teorema 8. Titik tengah sisi-sisi segi 4 adalah titik sudut jajar genjang. Persegi panjang, persegi, belah ketupat, dan trapesium. Teorema ke-9. Teorema 9, jajar genjang adalah persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Teorema 10, jajar genjang adalah belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya tegak lurus satu sama lain. Teorema ke-11, jajar genjang adalah belah ketupat jika dan hanya jika masing-masing diagonalnya membagi sudut-sudut yang berhadapan. Trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang sepasang sisinya sejajar. E dan F titik tengah, garis AD dan garis BC. Teorema 12, segmen yang menghubungkan titik tengah sisi yang tidak sejajar dari trapesium adalah sejajar dengan alas-alasnya dan panjangnya adalah setengah jumlah panjang alas-alasnya. Dapat dibuktikan dengan kita menuliskan diketahui ABCD adalah trapesium dan garis DC berhadapan dengan AB, E titik tengah AD dan F titik tengah BC. Dibuktikan dengan garis EF berhadapan dengan garis AB, garis EF berhadapan dengan DC, dan EF sama dengan setengah dari jumlah AB dan CD. Kita buat rencana dengan perpanjangan AB dan DF sehingga berpotongan di G. Kemudian dibuktikan bahwa F titik tengah DG dan menggunakan teorema titik tengah segmen. Dapat kita lihat gambarnya seperti di bawah ya. Oke, di sini ada tabel pernyataannya, bisa dilihat. Yang pernyataan yang pertama itu perpanjangan garis AB konstruksi. Yang pernyataan kedua buat garis DF sehingga memotong AB di G konstruksi. Yang ketiga garis DC berhadapan dengan garis AB, definisi trapesium. Sudut BGEF kongruen dengan sudut CDF dalam berseberangan. Garis CF kongruen dengan garis BF, definisi titik tengah. Sudut BFG kongruen dengan sudut DFC, bertolak belakang. Segitiga BFG kongruen dengan segitiga CFD, susisu. Garis DF kongruen dengan garis GF, BBSKK, F titik tengah garis DG, definisi titik tengah. Garis EF berhadapan dengan garis AB, berhadapan juga dengan garis DC. Teorema titik tengah segmen. Garis EF sama dengan setengah dari jumlah garis AB ditambah garis BG, jajar genjang. Garis BG sama dengan garis CD, BB SKK. Garis F sama dengan setengah dari jumlah garis AB ditambah
BG substitusi. Kita lanjut pembahasannya, yakni tentang hubungan segi empat dalam bentuk diagram Venn. Pada gambar sebelah kiri bisa dilihat itu merupakan susunan segi empat dalam bentuk diagram panah, dan di sebelah kanannya merupakan bentuk segi empat dari diagram Venn. Keterangannya, yang nomor 1 itu persegi, yang nomor 2 itu persegi panjang, yang nomor 3 itu belah ketupat, yang keempat itu jajaran genjang, dan yang kelima trapesium. Lanjut pembahasan nomor 4, yakni tentang sudut segi banyak. Umumnya, lembaran ubin atau keramik pada lantai terdiri atas lembaran yang berbentuk persegi yang kongruen dengan susunan seperti berikut gambar di bawah. Bisa juga susunan itu berupa segitiga yang kongruen dengan susunan seperti gambar di bawah ini. Bisa juga susunan itu berupa segi 6 yang kongruen dengan susunan seperti gambar di bawah. Susunan yang semua seginya kongruen tidak ada lagi, tetapi yang campuran masih ada antara persegi dengan segi 8 beraturan seperti gambar di samping. Antara segitiga sama sisi dengan segi 12 beraturan. Masih adakah kombinasi antara dua macam segi banyak beraturan dengan segi banyak beraturan dengan susunan yang pas? Mungkin dengan mempelajari bahasan ini kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama, masalah kita adalah berapa jumlah ukuran suatu segi banyak. Kita sudah tahu untuk segitiga adalah 180 derajat. Untuk menjawab pertama, buat diagonal dari satu titik sudut. Untuk segitiga tidak ada diagonalnya, sehingga terbentuk segitiga-segitiga. Bisa dilihat gambar yang tertera. Pada masing-masing segi banyak, jumlah ukuran sudut dari segi banyak adalah jumlah ukuran sudut segitiga yang terbentuk. Pernyataan ini dapat dituliskan pada tabel berikut. Umumnya, lembaran ubin atau keramik pada lantai terdiri atas lembaran yang berbentuk persegi yang kongruen dengan susunan seperti berikut. Teorema 14. Jumlah ukuran sudut segi banyak dengan n sisi adalah n dikurangi 2 dikali 180 derajat. Teorema 15 berlaku untuk segi n beraturan maupun yang tidak beraturan. Teorema 16, ukuran satu sudut segi n beraturan adalah n dikurangi 2 dikali 180 derajat dibagi n. Berapa jumlah ukuran sudut luar suatu segi n? Seperti untuk segi 7 berikut. Masing-masing sudut luar merupakan pasangan segmen dengan sudut-sudut dalamnya, sehingga U sudut A1 ditambah U sudut A2 hasilnya 180 derajat. U sudut B1 plus U sudut B2 hasilnya 180 derajat. U sudut C1 plus U sudut C2 hasilnya 180 derajat. U sudut D1 plus U sudut D2 hasilnya 180 derajat. Lalu U sudut E1 plus U sudut E2 hasilnya 180 derajat. U sudut F1 plus U sudut F2 hasilnya 180 derajat. U sudut G1 plus U sudut G2 hasilnya 180 derajat. Bisa dilihat gambar di samping. Jumlah sudut dalam U sudut A1 ditambah U sudut B1 ditambah U sudut C1 ditambah U sudut D1 ditambah U sudut E1 ditambah U sudut F1 ditambah U sudut G1 sama dengan 7 dikurangi 2 dikali 180 derajat. Misalnya jumlah sudut luar adalah X, maka X sama dengan U sudut A2 ditambah U sudut B2 ditambah U sudut C2 ditambah U sudut D2 ditambah U sudut E2 ditambah U sudut F2 ditambah U sudut G2. Jumlah sudut dalam dan sudut luar adalah 7 dikurangi 180 ditambah X sama dengan 7 dikali 180. Maka
X sama dengan 7 dikali 180 derajat dikurangi 7 dikurangi 2 dikali 180 derajat. X sama dengan 2 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Secara umum dapat ditulis N dikurangi 2 dikali 180 derajat ditambah X sama dengan N dikali 180 derajat. Sehingga N dikali 180 derajat dikurangi N dikali 180 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 2 dikali 180 derajat, hasilnya 360 derajat. Jadi, nampak di sini jumlah ukuran sudut luar segi N tidak bergantung dari N. N lebih besar dari 3, N bilangan asli yaitu 360 derajat. Teorema 17. Jumlah ukuran sudut luar segi N adalah 360 derajat. Kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1, gambarkan segi 4 yang memenuhi syarat berikut. Paling sedikit ada satu pasang sisi yang berbatasan kongruen. Paling sedikit ada satu pasang sisi yang berhadapan kongruen dan tidak ada sudut siku-siku. Jawab, garis AB kongruen dengan garis BC. Sisi berbatasan kongruen satu pasang, tidak dibuat tidak tegak lurus. Pasangan sisi berhadapan kongruen dibuat garis AD kongruen dengan garis BC. Buat garis AB tidak kongruen dengan garis AD. Lalu contoh soal nomor 2. Jumlah ukuran dari 7 sudut pada segi 8 adalah 1000 derajat. Berapa besar ukuran sudut yang ke-8? Jawab, jumlah ukuran sudut segi 8 ada dalam sudut adalah N dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 8 dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 6 dikali 180 derajat, hasilnya 1080 derajat. Jumlah ukuran 7 sudut sama dengan 1000 derajat. Jadi ukuran sudut ke-8 adalah 1080 derajat dikurangi 1000 derajat sama dengan 80 derajat. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.